Om Swastiastu. Salam semangat, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu dengan saya lagi, Nyoman Sudiartawan, di channel Peduli dan Cinta atau Care and Love. Saat ini saya berada di resort saya sendiri, yaitu tepatnya di tempat cooking class ya. Ini resort yang saya settle dan saya setup memakai hati saya sendiri ya. Pengalaman saya sendiri saya tuangkan di resort yang mungil ini, yaitu tepatnya berada di rumah di belakang rumah saya sendiri ya. Saya ingin berbagi tip sukses untuk menjadi pengusaha muda gitu ya. Jadi poinnya seperti ini teman-teman. Pengusaha ya, khususnya yang mungkin berkisaran umur 28 sampai umur 40 ya, yang ingin berkarir untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha ya. Mungkin tipnya kita bisa bagi ya. Seorang pengusaha teman-teman, untuk menjalani suatu usaha atau pengusaha sudah tentunya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing begitu. Nah, kalau saya sendiri contohnya pengalaman saya adalah di hospitality. Dari saya jualan kelapa, yaitu cara menjual produk dengan customer saya di pasar. Sudah itu yang kedua bekerja di restoran, di hotel dan di kapal pesiar. Sudah itu menjadi exporting, sudah itu pernah memiliki BTO, balik tour operasional. Jadi saya ini sangat kental pengalaman saya di hospitality. Jadi setelah saya umur 30 tahun pada saat itu, saya telah berani membuka usaha karena pada waktu saya menjadi pekerja, saya berikan dedikasi saya berikan waktu saya kepada perusahaan dimanapun saya bekerja, sehingga pengalaman saya yang terbaik pada waktu saya menjadi pekerja menjadi landasan buat saya membuka usaha, yaitu hospitality usaha. Salah satunya adalah membangun agent, memberangkatkan orang ke kapal pesiar, karena saya memiliki pengalaman 8 tahun bekerja di kapal pesiar. Jadi pengalaman saya itu saya share kepada generasi muda Bali, dan saya yakinkan kepada prinsipal-prinsipal di Amerika bahwa saya bisa menge-share kepada generasi muda Indonesia bagaimana caranya bekerja di kapal pesiar. Setelah itu saya membuka sekolah hospitality school ya, sekolah pariwisata dengan tim, karena modal kurang. Jadinya saya mencari teman-teman yang sevisi dan semisi untuk membuka pelatihan pariwisata begitu. Sudah itu saya yang paling susah adalah mengembangkan resort ini, karena resort ini dulunya di tempat ini di Dalung ya, kurang lebih 15 menit ke pantai, belum ada villa yang dijual harian gitu. Jadi saya memberanikan diri dengan pengalaman saya, dengan skill saya membuka resort ini. Dalam membuka suatu usaha teman-teman, seorang pengusaha itu sudah memperhitungkan masa-masa tentang hal yang terbaik sampai hal yang terburuk apa yang terjadi, mereka sudah perhitungkan gitu. Jadi teman-teman, bila Anda ingin membuka usaha, tolong diperhatikan, harus sesuatu yang pertama harus sesuai dengan pengalaman Anda. Yang kedua, perhitungkan masa-masa hal yang terbaik sampai yang terburuk seperti saya bilang tadi. Yang ketiga, ada faktor-faktor pendukung dalam membuka usaha. Ada namanya inner factor dan eksternal faktor ya. Internal faktor ini seperti ini: keberanian, kejujuran, ada trust, ada keyakinan, dan ada strategi yang paling penting. Itu yang harus dimiliki dengan diri kita. Sudah tentunya dengan menanggung risiko gitu, berani berisiko. Dan yang eksternal faktor yaitu contohnya adalah pemilihan produk atau pemilihan produk jasa atau benda yang Anda akan jual nantinya. Sudah itu sesuai dengan pengalaman gitu. Produk itu ada produk utama dan produk supporting produk. Contohnya nih, saya memiliki villa, itu produk saya utama. Supporting produknya apa? Supporting produknya, contohnya saya membuat yoga, membuat restoran, membuat bar, membuat spa. Jadi itu supporting produk. Tapi produk utamanya adalah villa, adalah kamar gitu. Jadinya antara produk utama dengan supporting produk itu saling supporting satu sama lain. Contohnya ada agent dan saya membuka pelatihan. Jadi supporting. Nah, itu harus diperhatikan sebagai eksternal faktor gitu. Sudah itu pemilihan tempat. Sudah tentunya persaingan di sini. Bagaimana kita memiliki produk yang sama tapi kita bisa unggul dengan pesaing-pesaing yang lain gitu. Yang kedua adalah membaca market.
Sudah itu sesuaikan dengan modal Anda. Sorry membilang bahwa saya sendiri, saya paling takut meminjam uang ya, modal untuk berusaha. Jadi apa yang saya miliki itu yang saya pakai. Saya cermat-cermat menghitung, sudah saya menabung uang, apa yang saya miliki itu yang saya pakai. Dan yang paling penting teman-teman, kalau ingin menjadi pengusaha besar ya, menurut pengalaman saya ya, saya menangani ada agent, ada resort, ada restoran di Canggu, ya Captain Table, sudah itu ada Mona, sekarang ada TIP, ada PT Saraswati. Artinya pemilihan daripada tim, pemilihan SDM, sumber daya manusia, itu yang paling penting dengan cara memberikan training, training, sudah itu seminar-seminar kepada tim, sehingga mereka lebih appreciate dan kita menjadi satu keluarga, menjadi kesatuan yang kuat. Contohnya villa kami ini adalah nomor 7 di Canggu, salah satu villa yang diminati oleh para tamu ya. Yang ketiga adalah cermat, yang terakhir adalah cermat dan dalam pemakaian uang. Bagaimana di sini adalah kalau Anda sudah mendapatkan profit gitu, jangan pernah Anda hambur-hamburkan atau punya uang 10, Anda pakai 10-10-nya buat jalan-jalan atau berinvestasi yang lain gitu. Hati-hati gitu. Pada saat situasi seperti ini terjadi, Anda tidak punya pegangan lagi. Jadi kalau menurut saya 40 saya tabung, 60 saya pakai usaha gitu. Jadi dan yang paling penting adalah jangan pernah Anda menaruh telur dalam satu bucket dan satu basket. Artinya adalah filosofi ini saya dapatkan bahwa kalau satu pecah, kalau busuk itu umpamanya akan terpengaruh kepada telur-telur yang lain. Jadi Anda berusaha membuat usaha itu antara A, B, dan C itu related tapi tidak berhubungan satu sama menjadi satu manajemen gitu. Semoga apa yang saya share kepada teman-teman semua ya, pengusaha muda Bali, muda Indonesia, kita sama-sama ya membuat negeri ini lebih baik. Mari kita bangkit bersama-sama, share pengalaman kita kepada generasi muda kita sehingga kita bisa maju bersama-sama. Bersama Karen Love, Nyoman Sudiartawan, peduli sesama. Cheers.